Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulil Albab dari kelompok 3 mata kuliah Uslub. Di sini saya akan menjelaskan satu tema dan mungkin nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman. Dari saya sendiri akan membahas gaya genre sastra, di mana suatu gagasan genre sastra melekat pada gaya atau retorika. Karena setiap genre memiliki ekspresi, kebutuhan, dan spesifikasinya sendiri yang tidak terbatas pada komposisinya saja, tetapi juga mencakup kosakata, tata bahasa, bentuk retorika, dan alat arsitistik bergambar lainnya. Ilmuwan Yunani kuno membedakan antara 3 jenis metode dasar, yaitu metode sederhana, menengah, dan agung, di mana suatu karakter dan nama serta alatnya dikategorikan menurut tingkatan gaya. Saya ambil contoh misal antara petani pedesaan dan petani perkotaan. Mereka dapat bekerja dengan gaya dan alat yang berbeda. Jika petani pedesaan dalam menggarap sawahnya dengan tenaga dan keringat sendiri, namun sebaliknya petani perkotaan dengan bantuan alat modern dalam menggarap sawahnya. Dan dalam perbedaan keadaan sosial tersebut itu mempengaruhi nama dan makna petani itu sendiri. Dalam hal ini bahwa bukti kata-kata mempertahankan refleksi dari hal-hal yang mereka namakan atau arti yang mereka gunakan. Dante, menurut Dante, seorang ahli retorika dengan intuisi linguistiknya yang unik, dapat memanfaatkan fitur ini dalam bukunya yang berjudul Kefasihan Umum. Ketika dia mempertahankan atau memperhatikan bahwa beberapa kata milik dunia anak-anak dan yang lainnya milik dunia wanita atau pria, dan beberapa dari mereka milik pedesaan, orang pedesaan atau orang perkotaan. Selanjutnya, dalam bahasa Arab dan retorika memiliki pengamatan yang subur dalam hal ini. Banyak yang berinvestasi dalam kritik sastra. Disebutkan bahwa di sebuah era di mana prinsip-prinsip yang dapat memperbarui retorika dan mengarahkannya ke arah linguistik yang vital tidak dapat berlanjut sepanjang abad pertengahan. Dan teori 3 metode di barat berubah menjadi kerangka kaku yang diedarkan oleh para ahli tata bahasa dan oleh kritikus selama berabad-abad yang berbeda. Selanjutnya disebutkan dalam kamus filosofis menurut Voltaire membedakan antara gaya sederhana dan gaya agung, di mana disebutkan juga dalam ensiklopedia kuno dalam bab gaya mengenali 3 peringkat, dan yang lain mencoba menerapkan kata sifat khusus untuk setiap peringkat. Jadi dia Voltaire menyebut gaya luhur yaitu gaya puitis, gaya medium yaitu gaya sejarah, dan gaya terendah yaitu gaya untuk berdialog atau kekeluargaan. Di antara mereka, penulis lain telah bekerja keras untuk membedakan antara gaya dialog dan kekeluargaan, dan juga antara gaya panggilan untuk tidak membingungkan mereka atas dasar bahwa keluarga ditandai dengan tingkat kelancaran dan kebebasan. Kemudian ada deskripsi lain, dijelaskan bahwa gaya tersebut juga meliputi suatu problematis, kritik, sindiran, iseng, kocak, jenaka, dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu dari saya. Ketika ada salah kata atau kurang paham, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang akibat gaya dari yang dijelaskan dari si kuliah tadi. Nah, akibatnya gaya yang ditentukan dengan melihat tempat orang yang mengucapkannya dan ras yang tertulis di dalamnya. Itu setiap ras harus memiliki karakteristik dan dalam gayanya itu yang sesuai dengan subjeknya. Oleh karena itu ada gaya epik, dramatis lain. Nah, terus juga terdapat dalam sebuah buku The Art of Poetry, yaitu buku dari Boyle. Itu dia menyebutkan bahwa pelajari pemanggilan dan kenali kota. Yang keduanya penuh dengan penyakitnya dengan contoh. Itu kayak misalnya jika karakternya itu tidak melebih-lebihkan gerakan kasar mereka, dan jika komedi yang merupakan musuh arangan dan rintihan itu tidak mengizinkan dalam ayat-ayatnya atau dalam syair-syairnya itu.
yang yang mengakibatkan rasa sakit yang tragis. Seninya juga bukan untuk menangkap kekaguman massa dengan kata-kata kotor. Karena dari itu, seperti yang kita lihat dalam adegan tersebut, untuk mendedikasikan pemisahan yang menentukan antara tiga tingkat gaya, yaitu menarik inspirasi dari model lama dengan cara klasik. Pertama-tama yaitu mengenali gaya tragedi yang tinggi, kemudian gaya komedi sosial yang terus terang, terus yang menghibur keduanya. Keadaan maka gaya populer yang mereka bawakan itu membenci, tawa, merendahkan, dan bahasanya yang tidak sopan. Jadi itu mengakibatkan untuk sikapnya yang kasar. Terus kemudian terdapat pada abad ke-19 yaitu romantisme, terutama di Prancis dan Spanyol. Ia mengambil langkah terakhir yang menentukan dalam memadukan gaya, di mana ada seorang tokoh Victor Hugo dan rekan-rekannya itu memiliki kontras yang mencolok dengan cara klasik dalam menangani subjek dan gaya sastra, dan kecenderungan yang tajam untuk menyampurnya dan elemen halusnya dengan yang kasar. Jika kita tidak memiliki ruang untuk menguraikan prinsip-prinsip stilistika yang berbeda dari semua aliran sastra, karena ini yang dipersempit oleh penelitian pendahulu di dasar-dasar umum stilistika dan memerlukan studi panjang berikutnya. Terus cukup itu kita dalam hal ini menunjukkan beberapa ciri esensial dari mereka, sebagaimana dibuktikan oleh seorang peneliti Jerman dengan pendekatan filosofis dan kontemplatif yang berbeda dari apa yang telah kita jelaskan sebelumnya tentang pendekatan linguistik, fungsional atau struktural. Jadi sehingga kita dapat melihat semua metode penelitian gaya dari sudut yang berbeda. Oke, langsung aja saya akan melanjutkan materi dari slide sebelumnya. Dalam bukunya Steiger yang berjudul Origins of Literature atau Asal Mula Kesusastraan, itu berfokus pada cerita dongeng tentang para gender. Studi terapannya dalam karya sastra merujuk secara terperinci. Dia percaya bahwa deskripsi dari puisi berlirik itu didasarkan pada gagasan dari lirik itu sendiri sebagai hal yang unik dan berbeda. Dan memang benar bahwa yang paling penting karakteristik dari sebuah puisi itu ada beberapa macam. Yang pertama, salah satunya adalah musik dari lirik dan konotasinya menggambarkan efek langsung dari puisi tanpa perlu pemahaman yang jelas. Kemudian, menghindari pengulangan suku kata, dan dia tidak mau memberikan komentar dan menghubungkan sudut pandang tata bahasa yang logis dengan kekayaannya, serta puisi autisme itu tingkat paling murni dalam menyanyi. Hanya dapat diterima oleh orang-orang yang sesuai dengan temperamen dan kepekaan penciptanya. Nah, dalam hal ini berarti bahwa puisi itu tidak ditandai oleh pengecualian atau keterasingan, tetapi alih-alih bahwa dia terpengaruh olehnya pada saat dia mendapati dirinya dalam kebingungan akan kondisinya. Dalam hal ini, bertahan dari puisi yang epik atau dramatis itu hanya didasarkan pada kekampungan saja. Dalam sebuah seni, ada konsep-konsep tertentu yang cemerlang dan khusus. Sering dikatakan bahwa jika kita ingin melihat lukisan, kita harus mundur sedikit, sehingga kita dapat memahaminya dalam satu pandangan. Dalam hal mendengarkan musik, jarak dan kedekatan sangat penting dalam hal apakah sebuah alat dapat didengar atau tidak. Ukuran sebuah instrumen yang sesuai dapat dibandingkan dengan pencahayaan lukisan yang tepat. Akan tetapi, menjauh dari sumber suara tidak mengarah ke konfrontasi dengan posisi itu, sebagaimana yang terjadi dalam penglihatan lukisan. Jarak spasial antara puisi dan para pendengar itu dihilangkan. Juga tidak ada antara penyair dengan subjek yang dibicarakan. Misalnya, seorang penyair lirik sewaktu ia mengatakan aku seringkali berarti sesuatu yang berbeda dari arti kata biografer. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya mengenai pengulangan dalam puisi lagu yang memiliki irama dan juga rima. Seperti halnya yang dalam sebuah lagu itu terdapat pengulangan dari chorus ke ref ya dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu lah lagu itu urutannya seperti apa begitu kan, terdapat pengulangan antara lirik satu dengan yang lainnya. Nah itu sama juga dengan puisi lagu. Nah berbagai macam genre lagu yang memiliki perbedaan, namun pada dasarnya di setiap bagian dalam liriknya itu hampir memiliki pengulangannya seperti saya bicarakan sebelumnya, yang mana tidak memiliki perbedaan dengan lirik pertama. Tapi pada dasarnya seorang pengarang puisi lagu itu memiliki pesan yang berbeda. Walaupun itu diulang-ulang lagi, tapi itu ada sisi emosionalnya di situ. Nah, berhubung pembicaraan awal tadi emosional, penjelasan yang kedua yaitu mengenai bahasa dalam puisi lagu tersebut. Memiliki pesan yang tersirat dengan susunan yang penuh dengan teka-teki yang hanya mampu dilihat jika mendengar dengan balutan emosinya. Seperti saya bicarakan tadi, emosional.
Jadi kalau kita mengetahui isi dari pesan yang disampaikan sama yang mengarang puisi lagu tersebut, nah itu kalau kita tanpa emosi, kita juga tidak akan tahu dalamnya seperti apa pesan itu. Nah, yang selanjutnya, cara mengetahui bahasa yang tersirat dalam sebuah puisi lagu itu, kita harus memiliki emosi dalam mendengarkannya, sehingga mudah untuk menjabarkan makna yang tersirat tersebut di dalam sebuah puisi lagu tanpa adanya rasa emosi. Kita hanya sebagai seorang pendengar dan bukan merupakan penikmat puisi lagu. Jadi diulang lagi, harus dengan emosional. Dengan emosional yang kita tahu, sedih, senang, dan yang lainnya itu, kita baru tahu, oh ini berarti lirik ini maknanya seperti ini. Begitu seterusnya. Kemudian puisi lagu memiliki komposisi di mana mengikuti musik daripada tata bahasa yang ada. Cara membaca syair ginai dengan mengikuti lantunan musik yang mengiringi saat puisi dibacakan. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan musikalisasi puisi, yang mana membacakan puisi dengan balutan emosi dan diiringi oleh sebuah lagu. Kadang juga musikalisasi puisi yang kita tahu bahkan ada performance dance, tarian seperti itu dengan membacakan puisi. Menariknya seperti itu. Yang selanjutnya adalah ini menurut tokoh ya, Jacobson, sifat khusus dari sebuah puisi itu tidak hanya dalam masalah suaranya, namun makna yang terkandung di dalamnya. Nah, unsur dari puisi pada dasarnya tasydih wa tamthil, yaitu perumpamaan. Nah, tidak heran jika puisi terkadang sulit dipahami apabila hanya dibaca sekilas, tanpa mengetahui makna dari berbagai perumpamaan yang digunakan dalam bait-bait puisi tersebut. Begitu, sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan slide yang sebelumnya. Saya akan melanjutkan dari slide yang sebelumnya. Dan ketidakpastian merupakan unsur intrinsik yang tidak terletakkan dari komunikasi. Dari penjelasan yang sebelumnya, hal ini merupakan konsekuensi yang terpenting dari puisi. Inson pun mengatakan bahwa hal ini terletak pada akar puisi dan amanatnya tidak terbatas baik kepada penulis maupun penerimanya. Lalu puisi-puisi sebelumnya secara sistematis belum diidentifikasi. Para penentang pun cukup tertarik pada puisi tersebut meskipun para pemasok telah menarik dari minatnya puisi tersebut. Hal ini membuka pintu puisi ataupun syair yang penuh dengan gaya bahasa untuk kedepannya. Adapun hikayat dan gaya. Yang pertama yaitu ada kata itu yang dimaksudkan sesuatu yang spesifik dan terus-menerus menunjuk ke arahnya. Dan jika bahasa musik yang terpencil selalu bergema dengan gema dari bentuk musik tersebut. Terus yang dimaksud itu hal ini dianggap sebagai keuntungan utama dari penyair dengan mengandalkan segala dan meletakkannya di depan kita. Lalu seni pementasan memiliki hubungan dalam memiliki gambaran. Begitu juga seni musik masuk kepada suara atau kalimat yang dinyanyikan akan memiliki dampak besar dan tidak akan bisa dipisahkan dari dampak tersebut. Dan dari pementasan atau seni pentasan ataupun yang dipentaskan pun memiliki bentuk yang berbeda. Seni nyanyian dan musik pun berbeda tapi masih memiliki ikatan. Sekian, terima kasih. Berkaitan dengan kesatuan bagian, Stryker berpendapat bahwa mustahil menafsirkan Iliad jika mereka menafsirkannya untuk membenarkan dugaan mereka bahwa Iliad adalah kesatuan bagian. Karena bagian pada Iliad berdiri sendiri dan bukan merupakan satu kesatuan, di mana setiap bagian yang memiliki peran dan tujuan masing-masing. Dan bisa jadi karena Iliad adalah kumpulan lagu rakyat kuno yang setiap satu bagiannya dinyanyikan setiap hari. Oleh karena itu, meskipun Iliad bisa dinisbahkan ke satu penyair saja, akan tetapi setiap bagiannya memiliki karakter uslub tersendiri yang tidak memiliki keterikatan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Uslub drama pada umumnya adalah perpanjangan dari uslub teater, di mana seharusnya para penyair yang ingin memasuki drama, maka terlebih dahulu ia harus mengetahui tentang teater secara detail, meskipun ada sedikit perbedaan antara teater dan drama. Oleh karena itu, harus ada perhatian khusus tentang teater untuk menentukan karakteristik uslub drama, yaitu uslub yang menentukan struktur permasalahan drama. Penyair drama menyusun semua bagian agar menjadi satu gagasan yang dia inginkan dengan tidak memperdulikan hal-hal yang tidak bersinggungan dengan gagasannya. Oleh karena itu,
kita tidak melihat banyak variasi karakter dan benda dalam drama, di mana hal ini selalu kita saksikan dalam kisah heroik. Penyair drama seperti seorang hakim yang mengamati suatu permasalahan tertentu, di mana tujuannya adalah mengetahui permasalahan secara detail agar dapat mengeluarkan hukum yang adil. Makanya, hakim tidak memperdulikan hal-hal yang tidak bersinggungan dengan tujuannya. Namun, semua hal yang berkaitan dengan tujuannya telah diteliti dengan baik secara keseluruhan. Jikalau seperti ini permasalahan yang ada pada inti drama, maka dapat kita ketahui bagaimana jenis sastra ini bisa muncul di Arab, yaitu melalui seorang hakim bernama Taufik Al-Hakim. Dia menumpahkan segala keluh kesah, kesedihan, dan perasaannya serta pemikiran logisnya ke dalam susunan sastra. Semua hal ini menunjukkan bahwa dia telah menggunakan semua bakatnya dalam pembuatan drama. Ya, nastamir ila mada ila bahs ba'dahu, itu tentang apa, uslub drama. Uslub drama itu ada apa, ada dua keadaan, yaitu yang pertama sajiyah dan haliyah. Sajiyah sama haliyah mada iskaliyah. Jadi ada keadaan emosional dan apa, problematika, permasalahan. Jadi di dalam uslub drama itu juga ada salah satu sifat, yaitu keindahan. Yang sumber keindahannya itu ada berupa hayalan, kemudian juga ada imajinasi, kemudian juga ada sedikit sentuhan-sentuhan dari beberapa kata benda atau kata kerja yang abstrak. Nah, kemudian juga ada uslub nyanyian atau lagu. Itu uslub itu lebih mengedepankan irama yang yang indah, kemudian yang menarik. Sebenarnya secara garis besar itu memang uslub itu harus indah, harus menarik, dan juga harus subjektif. Kenapa? Karena merupakan bentuk bentuk ungkapan jiwa dari pengarang itu sendiri, dan sasarannya pun itu lebih kepada aspek emosi, bukan logika. Kemudian juga karena uslub itu digunakan untuk memberikan efek perasaan kepada pembaca ataupun pendengar. Jadi gimana caranya kita membawa perasaan pendengar dan pembaca itu. Jadi juga terdapat relevansi yang cukup kuat dengan jiwa pengarang, karena itu tadi lebih mengedepankan dia mengesampingkan teori ilmiah, argumentasi logis, dan terminologi ilmiah. Ya tadi kayak yang saya bilang tadi, itu dia lebih kepada aspek emosional daripada logika. Ya mungkin itu aja yang mungkin bisa sampaikan. Baik, saya lanjutkan, yaitu berkaitan dengan puisi. Puisi dalam arti luas kata itu adalah elemen umum di antara semua genre sastra. Stryker, seorang penulis fiksi dan non-fiksi Amerika tentang paranormal, spiritualitas, UFO, kejahatan sejati, dan biografi, itu membedakan antara puisi liris, epik, dan dramatis, yang mana terbentuk secara bertahap berkat hubungan setiap gender dan dengan dunianya, pun penyajian dan sifat visinya. Pada dasarnya, penulis lirik itu sepertinya tidak terlalu menahu tentang apa-apa di dalam dunia sastra ini, karena dia relatif jauh dari dunia ini ya. Yang mana terkadang aspek tersebut mengguncang kepribadiannya, dan terkadang sesuatu yang berbeda pun juga mengguncang kepribadiannya gitu. Adapun penyair epik
itu berbeda dengan penyair liris, yang mana mereka atau ia merupakan suatu penyair yang menggembara dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk menemukan suatu keanehan ataupun anekdot. Pun juga ia meninggalkan hal-hal yang baru yang ada di belakangnya, dan minatnya tidak jatuh pada hal-hal itu sendiri, melainkan pada apa yang ia lihat di dalamnya, dan dia menganggapnya sebagai simbol maupun tanda. Seperti itu. Pun tidak diragukan lagi bahwa ciri-ciri esensial dari sifat visi dan gaya masing-masing genre sastra tercermin pada struktur linguistik, struktur gambar yang di dalamnya, dan hubungan dengan bagian-bagiannya. Setiap genre sastra memiliki hubungan dialektis dengan alat dan sarana gaya lainnya. Kecenderungan untuk mencari hukum umum tidak memotivasi dia untuk mengambil posisi ekspresif, pra-evaluatif yang meyakinkan dia dan secara aktif mencari bukti. Sebaliknya, ia selalu berusaha untuk menyeimbangkan sikap kritisnya terhadap fenomena dan mengambil dari setiap pendekatan dengan pendekatan semangat ilmiahnya dan beberapa prosedur tertentu yang sesuai dengan materinya. Pun juga melengkapi jawaban dan kekurangan di dalamnya dengan apa yang dilihatnya sebagai metode dalam memperkaya, dengan integrasi yang tidak tergantung pada fabrikasi dan meninggalkan studi terapan untuk menambah maupun memodifikasi dan menyarankan teori apapun yang mereka inginkan. Mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk routing ilmiah yang matang dan rasional, terutama di cakrawala Arab kita, di daerah Arab kita yang masih berdiri di ambang penelitian tersebut, terlepas dari apa yang telah dilalui orang kaya di pintu dan penaklukan pertama mereka. Dan inilah mungkin yang seharusnya menjadi motivasinya di masa sekarang.